Nah, baik ikhwah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman waghfir lana ya rabbal alamin. Baik. Ikhwatal iman, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan pada kita. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Kitab Tauhid atau Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan kita sekarang pada Babu Fadli Tauhid, Babu Fadli Tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan apa yang wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan apa yang dihapuskan oleh tauhid itu berupa dosa-dosa. Qala sahibul matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa qaulillahi taala, boleh membawakan dalil yang pertama tentang bab keutamaan tauhid dan apa yang dihapuskan dari dosa-dosa berupa dosa-dosa. Firman Allah Subhanahu wa taala fi suratil An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman, kata Allah, wa lam yalbisu imanahum, lalu mereka tidak mencampur adukkan ya keimanan mereka bidzulmin, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka itulah ya yang memiliki keamanan, al-amnu, keamanan, wahum muhtadun, dan merekalah orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Tsumma qala syarih, berkata syarih hafizahullah taala Syekh Shalih Al-Fauzan bin Al-Fauzan hafizahullah taala, munasabatu hadzal babi li kitab tauhidi, kecocokan bab ini dengan kitab tauhid. Lamma bayyana fil babil awal, setelah beliau menjelaskan di bab yang pertama wujub tauhid wa ma'nahu, tentang kewajiban bertauhid serta makna tauhid. Bayyana fi hadzal babi, maka dia menjelaskan pada bab ini fadlat tauhid wa atharahul hamidata, ya, keutamaan tauhid dan pengaruh yang baik, ya, asar-asar yang terpuji. Wa nataijahul jamilata, serta nilai yang indah. Allati minha, di mana di antaranya ada takfirul dzunub, penghapusan dosa-dosa. Li ajalil hassi alaihi, dikarenakan ya ada dorongan yang kuat untuk bertauhid, untuk mengamalkan tauhid, wa targhibi fihi, dan semangat di dalam mengamalkannya. Baik, kemudian beliau menjelaskan mufradat, kata-kata yang dipilih ya, yang dianggap perlu dijelaskan. Babu wa huwa lughatan, secara lughah maksudnya al-madkhal, tempat masuk. Wastilahan, secara istilah ismun li jumlatin minal ilmi, secara istilah bab itu adalah ya ungkapan ya, sejumlah ilmu, tahtahu fusulun, yang di dalam bab itu terdapat fasal-fasal. Fusulun jamak dari faslun, fasal ya, kalau bahasa Indonesia disebut pasal, dari bahasa Arab itu pasal. Wa masailu ghaliban, dan masail-masail secara umumnya ya.
Jadi kalau ada bab, berarti di dalam bab itu siap-siap kita akan menemukan apa? Fasal. Kemudian di dalam fasal itu ada masalah-masalah, ada masail-masail, ya. Kalau di atasnya bab apa? Kan yang paling di bawah itu masail. Di atasnya ada fasal. Dalam masail terkumpul maka menjadi satu fasal. Fasal-fasal terkumpul menjadi satu bab. Bab-bab terkumpul menjadi kitab. Ya, kalau antum belajar fikih misalnya kitabut thaharah, nanti ada babul miyah, bab air. Nah, di dalam bab air itu ada fasal-fasalnya dijelaskan, ada masail-masail terkandung dalamnya, itu urutan di dalam penulisannya. Yukaffiru, takfiru fil lughah, maksud takfir di dalam bahasa as-satru, menutup, wa taghtiyatu, sama menutup. Wa syar'an, secara syariat, bahas secara istilah syariat, maksud dari yukaffir atau takfir itu mahwuz dzanbi, menghapus dosa, hatta yasira bimanzilatil ma'dum, sampai pada derajat ketiadaan. Maksudnya dosa-dosa itu dihapuskan, bukan sekedar diampuni lalu masih ada, tidak, tapi dihapuskan, dianggap atau menjadi tidak ada, ya, dianggap seperti tidak melakukan. Itu al-ma'dum, ketiadaan. Minaz-dzunub, min di sini bermaksud bayaniyah, min yang artinya menjelaskan, ya, bukan min yang berarti dari, tapi berarti menjelaskan. Jadi kalau dia bilang yukaffiru minaz-dzunub, jangan diartikan apa yang menghapuskan dari dosa-dosa, tidak. Apa yang menghapuskan berupa, karena dia sifatnya bayaniyah, menjelaskan, bukan dari, ya, seperti misalnya dari sini, ya, zahabtu minal bait, bukan seperti itu maksudnya. Ini min tafsiriyah atau bayaniyah, ya. Baik. Walaysat litab'id, dan juga bukan untuk faedah tab'id. Tab'id itu menjelaskan sebagian. Ini secara bahasa, ya. Wa dzunub, adapun dosa, jam'u dzanbin. Dzunub merupakan jamak dari dzanbun. Wa huwa ma yaqbuhu aqibatuhu. Dosa itu adalah apa yang buruk akibatnya. Amanu. Nah, kemudian masuk pada firman Allah, amanu. Alladzina amanu. Amanu apa artinya? Shaddaqu biqulubihim. Mereka membenarkan dengan hati mereka. Wa nataqu bi alsinatihim. Lalu mereka lafalkan dengan lisan-lisan mereka. Wa amilu bi jawahirihim. Lalu mereka amalkan dengan anggota tubuh mereka. Wa ra'su dzalika at-tauhid, dan pokok dari keimanan itu adalah tauhid. Kemudian kata Allah yalbisu imanahum, firman Allah yalbisu imanahum. Maksudnya apa? Yakhlitu tauhidahum, mencampur adukan. Yalbisu yakhlitu, mencampur adukan. Imanahum, keimanan mereka, tauhidahum, tauhidnya mereka. Bizulmin, dengan kezaliman. Apa maksudnya kezaliman? Bisyirkin, dengan kesyirikan. Wa zulmu, dan kezaliman itu wad'u syai'i, meletakkan sesuatu fi ghairi mawdi'ihi, bukan pada tempatnya. Itu kezaliman. Kemudian beliau mengatakan summiya syirku zulman, syirik itu dijuluki kezaliman, sebagai kezaliman, li'annahu, karena kesyirikan itu wad'un lil ibadati fi ghairi mawdi'iha, meletakkan ibadah bukan pada tempatnya, ya. Wa sarfun laha li ghairi mustahiqiha, dan menyerahkan ibadah tersebut bukan pada yang berhak untuk diserahkan ibadah. Nah, itu. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, kenapa kesyirikan itu disebut kezaliman? Ya, bahkan Allah katakan innasyirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa disebut kezaliman? Nah, kita lihat definisi kezaliman itu apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya.
Maka kesyirikan disebut kezaliman karena meletakkan ibadah bukan pada tempatnya, menyerahkan ibadah bukan pada yang semestinya diserahkan ibadah tersebut. Al-amnu, keamanan, tuma'ninatun nafsi, ketenangan jiwa, wa zawalul khaufi, dan hilangnya ketakutan. Itu maksudnya amnu. Muhtadun ai muwaffaqun. Muhtadun yaitu muwaffaqun. Muwaffaqun artinya yang diberikan taufik. Lisairi, untuk berjalan, ala siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus. Sabituna alaih, lalu mereka sabit, mereka kokoh berada di atas jalan tersebut. Ini mufradat yang dipilih untuk dijelaskan oleh penulis hafizahullah. Kemudian al-ma'na al-ijmaliyu lil ayah, makna global dari ayat tadi. Surah Al-An'am ayat berapa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, antum meresapi ayat ini ya. Allah katakan orang-orang yang beriman lalu mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu tidak mencampur adukan tauhidnya dengan kesyirikan. Jadi Allah inginkan ini tauhid yang murni, bukan tauhid yang dicampur-campur. Hari ini bertauhid, besok berbuat syirik, bukan seperti itu. Tauhid terus sampai mati. Ya. Apa ganjarannya? Ulaika lahumul amnu, bagi mereka itu keamanan. Wahum muhtadun, lalu mereka dapat hidayah. Nah, jadi kalau mau dapat hidayah, lazimi di jalan tauhid ini. Mau dapat hidayah tapi tidak lazimi jalan tauhid, tidak akan masuk di dalam ayat ini. Ya, bertentangan dengan ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global untuk ayat tersebut. Yukhbiru subhanahu, ya, Allah Subhanahu yukhbir, mengkabarkan. Annal ladzina akhlasul ibadata lillahi wahda, bahwasanya orang-orang yang ikhlas memurnikan ibadah lillahi wahda, hanya kepada Allah semata. Walam yakhlitu tauhidahum, lalu mereka tidak mencampurkan tauhidahum, ketauhidan mereka, bisyirkin, dengan kesyirikan. Humul aminun, mereka lah orang-orang yang aman. Aman dari apa? Minal makhawifi, dari semua yang menakutkan. Wal makarihi, dan semua yang al-makarih, yang dibenci. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Lalu mereka juga al-muhtadun, mereka juga mendapatkan hidayah lisairi, untuk berjalan ala siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus, fid dunia, di dunia ini. Ya. Jadi orang yang berpegang teguh di atas tauhid, dia akan diberikan keamanan dari rasa takut, ya, dan dari kesulitan di akhirat. Lalu di dunia dia akan diberikan petunjuk, taufik di atas jalan yang lurus. Munasabatul ayatil bab, kecocokan ayat dengan bab ini, annaha dallat ala fadli tauhid, bahwasanya ayat tersebut annaha yaudu ila ayah, ya, kembali ke ayat muannas. Dallat ala fadli tauhid, menunjukkan tentang keutamaan tauhid, wa takfirihi lidzunubi, dan penghapusannya atas dosa. Ma yustafadu minal ayah, apa yang dapat dipetik dari ayat ini? Apa yang dapat diambil faedah dari ayat ini? Awalan, yang pertama, fadlut tauhid, keutamaan tauhid, wa thamaratuhu fid dunya wal akhirah, dan buahnya di dunia dan di akhirat. Sekali lagi tadi disampaikan, buahnya di dunia apa? Diberikan hidayah dan keamanan. Keamanan nanti di akhirat itu. Ya. Al-amnu di situ maksudnya al-amnu fil akhirah. Ya. Adapun di dunia dia diberikan taufik, ya, diberikan hidayah. Menurut penjelasan ini, kalau antum mau berluas-luas di dalam penjelasan, nanti dapat itu. Keamanan di dunia apa saja ada penjelasannya. Tapi kita membatasi diri dulu di penjelasan ini, belum menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan keamanan adalah keamanan di akhirat. Ya.
Kemudian yang kedua, anna syirka, bahwasanya kesyirikan zulmun, adalah kezaliman, mubtilun lil iman, membatalkan keimanan billah kepada Allah, in kana akbar, jika kesyirikan itu syirik akbar, au naqisun lahu, atau mengurangi keimanan tersebut, in kana asghar, kalau dia syirik yang kecil. Yang ketiga, anna syirka la yughfar, bahwasanya kesyirikan itu tidak diampuni. Apa maksudnya kesyirikan tidak diampuni? Apa maksudnya kesyirikan tidak diampuni? Iya. Maksudnya apa ini? Harus ada koidnya ini, ada kuyut yang harus ditambahkan di sini. Harus ada ikatan lagi, harus diikat lagi kalimat ini supaya tidak, ini kan terlalu umum ini. Anna syirka la yughfar, bahwasanya kesyirikan tidak diampuni, ini kan terlalu umum. Antum tambah lagi ikatan di situ supaya jelas kalimat ini. Kalau tidak bertobat sampai dia meninggal dulu. Kalau ini kan, kalau dibaca anna syirka la yughfar, berarti orang yang berbuat syirik, kalau misalnya dia bertobat tidak diampuni. Tidak. Maksudnya kesyirikan tidak diampuni ketika dia tidak bertobat sampai dia mati, waliyadzubillah. Yang keempat, anna syirka yusabbibul khaufa, bahwasanya syirik itu menyebabkan ketakutan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhir. Baik. Sudah dalil yang pertama. Dalil yang kedua saya bacakan saja atau antum mau baca? Saya bacakan saja. Baik. Kenapa? Oh, antum baca. Baik. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Faqala al-Busamit rahimahullah ta'ala an Ubadata bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu jannata ala ma kana minal amali akhrajahu. Qala Sari Ubadatul bin Samiti wa Ubadatul bin Samiti ibni Qaisin al-Ansari al-Khazraji ahadun nuqaba'i badriyun mashhurun tuwfiya sanata arba'atu wa salasuna hijriyah walahu isnani wa sab'una sanata. Syahida an la ilaha illallah, takallama bi hadhihi kalimati arifan lina'naha amilan bimuqtadaha zahiran wa batinan. La ilaha illallah la na'budu bihaqqan la ya'budu bihaqqo bihaqqi ilallah
la na'budu bihaqqin illallahu wahdahu halun muakkidun lil isbati la syarika lahu ta'kidun min nafsihi wa anna Muhammadan ay wa syahida anna Muhammadan abduhu mamlukuhu wa abiduhu wa rasuluhu mursiluhu mursaluhu bisyariatihi wa anna Isa ay syahida anna Isa ibnu Maryam Abdullahi wa rasuluhu khilafan lima ya'taqiduhu nasara anhullahu awibnullahi aw salisu salasah Jangan baca sini. Dan tadi kita dibaca sini. Salisu salasa. Tidak pakai tin Ustaz? Salasatin tidak. Oh, iya. Yang saya koreksi untuk menyata. Ya. Salisu salasatin. Wa kalimatuhu ay annahu khalaqahu bi kalimatin wa hiya qawluhu kun. Alqaha ila Maryama arsala biha Jibrila ilaiha fanafakha fiha min ruhihil mahluqati biiznillahi azza wa jalla wa ruhun ay anna Isa alaihissalam ruhun minal arwahi allati khalaqallahu ta'ala minhu ay minhu khalqan wa ijadan wa qawlihi ta'ala wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu wal jannata haqqun ya wal jannata haqqun wan naru haqqun ay shahida anna al jannata wan nar allataini akhbarallahu anhuma fi kitabihi sabitatani la sakka fihima adkhalahullahu jannata. Jawabu asyarti
as-sabiqi min qawlihi man syahida ilaih ila akhir ala ma kana min al-amali yahtamilu ma'nayaini al-awalu adkhalahullahu al-jannata wa in kana muqassiran walahu dzunubun li anna al-muwahhida la budda lahu min dukhulil jannati. Asani adkhalahul jannata wa takunu manzilatuhu fiha ala asabi amalihi. Akhrajahu ay rawa hadzal hadisa al-Bukhari wa Muslimun fi sahihahima. Ya? Sahihahima. Allazaini huma as-sahhul kutubi ba'dal Quran. Ya. Baik, syukran jazakallah khair ala qiraatik. Baik, ikhwah, mustamir. Kemudian beliau membawakan ayat atau dalil yang kedua. Dalil yang kedua berupa hadis dari Ubadah ibni Samit. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida, siapa yang bersyahadat, bersaksi, an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, la wahdahu la syarikalah, semata-mata tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, dan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya ditiupkan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh darinya, wal jannata haqqun, masih ini ya, masih bersaksi bahwa begitu ya, wal jannata haqqun, dan bersaksi bahwa surga itu benar, wan nar haqqun, dan neraka itu benar. Maka itu jawab syaratnya itu ya. Jawab syarat itu seperti ada isim atau fi'il syarat, apabila, maka seperti itu. Itu jawab syaratnya ya. Dalam bahasa Arab disebut jawabus syarat. Adkhalahullah, maka Allah akan masukkan dia al-jannata, ke dalam surga, ala makana minal amal, apapun amalannya. Ya, apapun amalannya. Akhrajah, dikeluarkan oleh mereka berdua. Baik, wa qala syarih Ubadah bin Samit. Siapa itu? Ubadah bin Samit ibn Qais al-Ansari al-Khazraji. Ya, ini satu suku, satu kabilah dengan Anas bin Malik al-Khazraji al-Ansari juga ya. Ahadun nuqaba, salah satu pemimpin Badriyun pada perang Badar, masyhurun, yang masyhur. Tufiya sanata 34 ba'dal hijrah, meninggal tahun 34 Hijriah. Walahu 72 sanah, umurnya 72 tahun. Syahida an la ilaha illallah. Maksudnya apa? Takallama bihadzal kalimah. Bersaksi itu maksudnya mengucapkan kalimat ini. Takallam, dia mengucapkan kalimat itu. Arifan li ma'nahu, dalam kondisi mengetahui maknanya. Berarti tidak termasuk orang yang mengucapkan tapi tidak tahu maknanya. Tidak termasuk ini. Yang di dalam kalimat ini tidak termasuk.
Kemudian amilan bimuqtadaha, mengamalkan konsekuensi dari kalimat tersebut. Berarti mengeluarkan orang yang apa? Orang yang mengucapkan tapi tidak mengerjakan konsekuensi dari amalan. Zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin. Maksudnya mengamalkan zahir maupun mengamalkan batin. Zahir melalui anggota badan, batin melalui amalan hati. Dia berkeyakinan, dia berharap, dia takut, dia meminta tolong, hatinya condong, ya, hatinya merasa apa? Pengharapan yang besar, ya, rohbah dengan rohbah dan lain sebagainya. Sudah kita pelajari di al-usul ats-tsalatsah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud, sesembahan, bihaqqin yang benar, yang berhak selain Allah. Wahdahu itu hal, posisi kalimatnya sebagai hal. Muakkidun lil isbat, ya. Hal yang menetapkan, yang menguatkan konteks kalimat positif. La syarika lahu ta'kidun lin nafi, menegaskan tentang penafian. Wa anna Muhammadan, yaitu syahida anna Muhammad, bersaksi bahwasanya Muhammad abduhu, yaitu mamlukuhu wa abiduhu. Mamluk itu yang dikuasai, ya, hamba. Abiduhu, hambanya. Wa rasuluhu mursaluhu bi syariatihi, yang diutus dengan syariatnya. Wa anna Isa, dan bahwasanya Isa, yaitu syahida anna Isa bin Maryam, bersaksi bahwasanya Isa ibnu Maryam abduhu wa rasuluhu, ya, hamba dan utusannya. Khilafan, berbeda atau menyelisihi bima ya'taqiduhun nasara, dengan apa yang diyakini oleh Nasrani, ya, bahasanya annahu Allah, bahasanya Nabi Isa itu adalah Allah itu sendiri. Au ibnullah, atau anak Allah. Au salisu salasatin, atau satu dari tiga dari satu. Yang dikenal dengan ajaran apa? Trinitas, satu dari tiga dari satu. Sudah konsep yang paling membingungkan sepanjang sejarah. Satu dari tiga dari satu. Wa kalimatuhu annahu khalaqahu bi kalimatin. Ya, Isa itu maksudnya khalaqahu, diciptakan, di kalimah, dengan satu kalimat, dengan satu kata. Wahiyya qauluhu kun, yaitu kata kun. Allah katakan jadilah, fayakun, maka terjadi. Begitu pula penciptaan Isa alaihissalam dengan kalimatnya kun, maka terjadilah. Alqaha ila Maryam, arsala biha Jibrila ilaiha, yang mana Jibril dengan kalimat itu, ya, dikirim kepadanya, kepada Maryam. Fanafakha fiha, maka Jibril pun meniupkan ke dalamnya min ruhihi, rohnya, al-makhluqati, yang diciptakan, biidnillahi azza wa jalla, dengan izin Allah azza wa jalla. Wa ruhun anna Isa, bahwasanya Isa itu adalah ruhun, roh, salah satu roh, minal arwah, dari roh-roh, allati khalaqaha Allah Ta'ala, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Minhu khalqan wa ijadan. Minhu artinya darinya, dari Allah, secara penciptaan, khalqan, wa ijadan, dan secara penwujudan, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu ijad, itu maksudnya, ya. Khalqan menciptakan, ijad itu mengadakan, ya. Ada orang yang menciptakan tapi bukan mengadakan, dia hanya merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Saya menciptakan infus water misalnya, itu bukan menciptakan, hanya merubah dari air biasa menjadi air yang infus, begitu. Tapi Allah tidak, Allah itu khalqan wa ijadan, ya. Ciptaan Allah itu ciptaan, dan memang Allah adakan yang sebelumnya itu tidak ada. Allah ciptakan air, sebelumnya tidak ada air. Bukan Allah rubah dari batu menjadi air, bukan. Memang sebelumnya tidak ada itu zat air, sehingga Allah jadikan itu. Maka begitu pula Isa alaihissalam, Allah ciptakan dia dari tidak ada menjadi ada. Qauluhu ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu, dan Allah memperjalankan bagi kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, segalanya darinya.
Al-Jathiyah ayat 13. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, ay syahida bersaksi annal jannata wan nara, bahwasanya surga dan neraka allataini akhbarallahu anhuma fi kitabihi, yang Allah kabarkan di dalam kitabnya, sabitatani, ada, benar adanya. La syakka fihima, tidak ada keraguan di dalamnya. La syakka, syakka itu ragu. La syakka, tidak ada keraguan fihima, di dalam keduanya. Ya. Jadi yang sampai ada mengaku muslim tapi ragu ada surga dengan neraka. Ragu dia, betul ada surga dengan neraka ini? La haula wala quwwata, masykuk. Ya, orang yang seperti ini berbahaya ya. Banyak ya di negara kita, banyak ya yang seperti ini. La haula wala quwwata illa billah. Adakhalahullah, Allah masukkan al-jannah ke dalam surga. Jawab syarat, ini tadi yang saya bilang ya. Jawab syarat as-sabiq ya, dari yang terdahulu, min qaulihi man syahida ila akhirih, sampai akhirnya. Ala ma kana min al-amal. Nah, ini yang beliau sampaikan, yahtamilu ma'nayaini. Tadi disampaikan di dalam hadis itu, barang siapa yang bersaksi bahwa maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga apapun amalannya. Seakan-akan ini menyampingkan amal. Cukup bersaksi saja antum, ya, bersaksi saja, beriman saja, ya, yakini saja bahwasanya surga itu ada, neraka itu ada. Allah masukkan antum ke dalam surga apapun amalan antum. Antum mau bikin dosa, antum mau bikin kemaksiatan, bikin keburukan, hadis ini dipakai. Bahaya. Kalau tidak benar pemahamannya, maka bisa melenceng dari apa yang diinginkan oleh makna hadis tersebut. Nah, maksudnya apa? Alamaka minal amal yahtamilu ma'nayaini, mengandung dua makna. Al-awwal, yang pertama, adakhalahullahu jannah, Allah masukkan ke dalam surga, wa in kana muqassiran, meskipun dia orang yang kurang, ya, yang kurang di dalam amalan, walahu dzunubun, dan dia memiliki dosa-dosa, ya. Li'anna al-muwahhida la budda lahu min dukhulil jannah, karena sesungguhnya orang yang bertauhid itu pasti la budda, pasti la budda lahu, pasti baginya min dukhulil jannah, masuk ke dalam surga. Jadi itu makna yang pertama, ya. Banyak dosa, ya, selama bukan syirik ya, karena ini nanti kalau dia berbuat syirik berarti bertentangan dengan muwahhid tadi itu. Yang dimaksud ini adalah muwahhid, seorang yang bertauhid, ya, seorang yang bertauhid, dia mengupayakan tauhid dalam hatinya, kemudian dia terjerumus dalam dosa. Tapi sekali lagi bukan dosa kesyirikan, karena dosa kesyirikan berarti bertentangan dengan tauhid yang dia pegang. Dia terjerumus dalam dosa, dia mungkin menggibah, dia mungkin memfitnah, dia mungkin mencuri, mungkin membunuh dan lain-lain sebagainya, ya. Maka la budda lahu min dukhulil jannah, tetap Allah masukkan dia ke dalam surga, ya. Masuk neraka dulu atau tidak? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah ampuni dosa selain kesyirikan liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti di bawah kehendak Allah semua, ya. Kalau Allah inginkan, ya, Allah inginkan. Ketika seorang muwahhid datang, nanti ada dua hadis setelah ini, ya. Seorang muwahhid yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam dosa, tapi dia tidak berbuat syirik, ya. Maka Allah katakan, ataituka biqurabihal maghfirah, aku akan datangkan kepadamu juga dengan banyak ampunan. Jadi ampuni dosa-dosanya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ats-tsani adakhalahullahu jannah, Allah masukkan ke dalam surga, wa takunu manzilatuhu fiha, dan kedudukannya di dalam surga, fiha fil jannah, ala hasabi amalihi, tergantung amalannya. Nah, jadi yang dimaksud masuk ke dalam surga apapun amalannya ada dua maknanya. Yang pertama,
apapun amalannya selain apapun dosanya selain kesyirikan, tetap akan Allah masukkan ke dalam surga. Entah Allah langsung ampuni atau Allah akan cuci dulu di dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Yang kedua, maksudnya itu akan masuk surga apapun amalannya. Maksudnya itu di konteks ketika di dalam surga nanti, apapun amalan antum tetap masuk surga. Akan tetapi beda-beda di situ. Beda-beda. Derajatnya beda. Sama-sama muwahhid tapi amalannya kurang, nanti di situ akan menentukan derajat surga kita ada di mana. Tergantung amalan kita. Paham ini ya? Baik. Akhrajah, dikeluarkan oleh mereka berdua. Rawah hadal hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari oleh Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima, di dalam kitab sahih mereka berdua, Sahih Al-Bukhari wa Sahih Muslim. Alladzaini, yang mana kedua kitab tersebut asahhul kutub, kitab yang paling sahih ba'dal Quran, setelah Al-Quran. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis. Anna Rasulah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna, mengabarkan kepada kita, mubayyinan lana, menjelaskan kepada kita, fadlat tauhidi wa syarafahu, keutamaan tauhid dan kemuliaannya. Syaraf itu maksudnya kemuliaan. Syarifun, mulia, orang yang mulia, syarif. Ada teman yang nama Syarif? Syarif itu orang yang mulia, ya. Syarif. Annaman nataqa, bahwasanya siapa yang melafalkan, mengucapkan nafaq bisyahadataini, kedua kalimat syahadat, arifan li ma'naha, dalam kondisi dia tahu makna dari kedua kalimat syahadat itu, ya. Berarti mengeluarkan orang yang asal sekedar menyebutkan, dia tidak tahu DP arti apa, ya. Amilan bi muqtadaha, lalu dia mengamalkan konsekuensi kalimat tersebut, ya. Berarti dikeluarkan juga orang yang cuma mengucapkan meskipun paham maknanya tapi tidak mengerjakan konsekuensinya, tidak masuk di sini. Kemudian zahiran wa batinan, zahir dan batin, lahir dan batin. Berarti mengeluarkan orang yang hanya beramal hanya zahir saja atau hanya batin saja, tidak masuk di situ. Berarti yang kategori yang beliau masukkan di sini, yang pertama dia syahadat, diucapkan dan dia paham arti kata syahadat itu. Yang kedua, dia amalkan konsekuensi dari syahadat itu. Kemudian yang ketiga, lahir dan batin pengamalannya, ya, harus terpenuhi itu. Kapan keluar dari situ berarti tidak masuk dalam apa yang dimaksud sini. Kemudian watajannabal ifrad, lalu dia menjauhi ifrad. Apa itu ifrad? Sikap berlebih-lebihan. Sikap berlebih-lebihan. Wat tafriq. Apa itu tafriq? Ada ifrad, ada tafriq. Kalau ifrad itu berlebih-lebihan, kalau tafriq itu meremehkan, ya, menganggap remeh. Wa tajannabal ifrat wa tafriq fi haqqin nabiyyin, dalam hak-hak terhadap para nabi al-karimain. Fi haqqin nabiyyaini al-karimaini, dalam hak kedua nabi yang mulia, yaitu Isa wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ya, jadi termasuk juga dalam hadis ini, ya, larangan untuk ifrat dan tafrid, terlalu berlebih-lebihan atau terlalu menganggap remeh kepada dua orang nabi yang sebutkan hadis ini, yaitu Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aqarra lahuma birrisalati wa ubudiyatihima lillahi, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi mereka berdua tentang risalah kenabian, wa ubudiyatihima lillah, dan ubudiyah, ya, penghambaan mereka berdua lillah, kepada Allah. Jadi mereka berdua adalah orang yang diberikan risalah kenabian. Mereka berdua juga adalah orang yang diwajibkan untuk menyembah Allah, mempersembahkan ibadah kepada Allah. Wa annahu laisa lahum syai'un min khasa'isir rububiyah, dan bahwasanya laisa lahum syai', keduanya tidak memiliki sedikit pun
min khasaisir rububiyah, dari kekhususan apa? Rububiyahnya Allah. Tidak ada kekhususan sedikit pun yang dimiliki oleh keduanya dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus diyakini bahwasanya Nabi Isa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keduanya adalah hamba, ya, sehingga keduanya adalah hamba, sehingga mereka tidak boleh diifrat, ya, disikapi berlebihan sehingga sampai ke derajat Tuhan, tidak bisa. Dan mereka berdua juga adalah Rasul yang diberikan risalah kenabian, sehingga tidak bisa ditafrid, diremehkan seperti manusia yang lainnya, tidak bisa juga. Paham ya? Nah, sedikit saya jelaskan. Kaum Nasara, mereka itu terjatuh dalam ifrat, sikap berlebih-lebihan, sehingga mereka jadikan Nabi Isa alaihissalam jauh derajatnya di atas yang seharusnya, sampai ke derajat apa? Tuhan yang disembah. Ini mereka. Nah, Yahudi itu jatuhnya di mana? Tafrid. Mereka meremehkan nabi-nabi mereka yang diutus kepada mereka. Wa yaqtuluna anbiya'ahum, kata Allah. Lalu mereka bunuh nabi-nabi, saking mereka rendahkan nabi-nabi mereka, mereka bunuh. Ya. Islam di antara keduanya. Tidak melebih-lebihkan, tidak juga menganggap remeh. Tidak ghulu dan tidak apa? Tafrid. Paham ya? Nah, ini maksudnya. Wa alqana bil jannah wan nar. Lalu berkeyakinan terhadap adanya surga dan neraka. Wa anna, kemudian jawab syaratnya, anna ma'alahu ilal jannah, bahwasanya orang yang meyakini semua ini tempat kembalinya adalah surga. Wa in sadara minhu ma'asin duna syirki, meskipun sadara minhu ada padanya ma'asin, maksiat-maksiat, ma'asin itu jamak dari maksiat, duna syirki, yang bukan kesyirikan, seperti yang saya sampaikan tadi. Munasabatul hadits lil bab, kecocokan hadis dengan bab ini, anna fihi bayanan, di dalam hadis ini terdapat bayan, penjelasan li fadli tauhid, tentang keutamaan tauhid, wa annahu, dan bahwasanya tauhid itu sababun lidukhulil jannah, sebab masuk ke dalam surga, wa takfiriz dzunub, dan sebab diampuninya dosa. Ma yustafadu minal hadis, yang dapat diambil faedah dari hadis, fadlu tauhid, keutamaan tauhid, wa anna Allah yukaffiru bihi dzunub, dan Allah mengampuni dengan tauhid itu dosa-dosa. Yang kedua, sa'atu fadlillah. Sa'atu di sini bukan saat, bukan waktu ya. Tapi saat di sini maksudnya adalah keluasan, wasi', luasnya. Fadlillah, keutamaan dari Allah. Wa ihsanihi, dan kebaikan darinya subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk keluasan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis ini? Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ke dalam surga orang yang bertauhid apapun amalannya, ya. Nah, tadi penjelasannya tadi ya, selama itu bukan kesyirikan, kemungkinannya dua, Allah tetap cuci dulu, atau yang kedua Allah langsung ampuni. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, apapun amalan kita tetap masuk surga, tapi tingkatan surganya berbeda-beda sesuai dengan amalan. Yang ketiga, wujubu tajannubil ifrat, wajibnya menjauhi al-ifrat. Tajannub, apa artinya tajannub? Tajannub itu menjauhi, ya. Orang yang junub, tahu arti junub? Menjauh, ya, menjauh. Jadi sedikit faedah fikih, kalau di mazhab Hambali, ketika cairan sperma itu sudah menjauh dari tempatnya, meskipun tidak sampai keluar dari tubuh kita, dari zakar kita, itu sudah junub, karena dia sudah bergerak menjauh, ya. Kalau di mazhab lain keluar dari tubuh dulu baru junub kan. Nah, ini tidak, dia bergerak dari tempatnya, bergerak, ya. Jadi kalau misalnya ada berasa pengen keluar kemudian tidak jadi, itu sudah junub. Tajannub, ini sedikit faedah supaya antum ingat, tajannub itu junub ya. Nanti mau dapat di fikih ya. Baik. Tajannubul ifrati wa tafrid, ya, menjauhi sikap berlebihan dan sikap merendahkan. Fi haqqil anbiya, dalam hak terhadap para nabi.
wassalihin dan para orang soleh. Fala najhadu fadlahum, tidak kita mengingkari kemuliaan mereka. Wala naghlu fihim, dan kita tidak gulu, kita tidak gulu terhadap mereka. Fanasrifa lahum syai'a, sehingga kita akan mempersembahkan sebagian minal ibadah kepada mereka. Tidak seperti itu. Kama yaf'alu ba'dul juhal, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang jahil, wabdullal, dan sebagian orang sesat. Siapa maksudnya? Nasrani yang mana? Nasrani yang mana ini? Jahil. Kalau Abdulal? Begitu. Baik, saya tidak tahu ya. Antum yang tafsirkan. Baik, intinya seperti itu. Anna aqidat, yang keempat, anna aqidat tauhid, bahwasanya akidah tauhid tukhalifu jami'al milal, menyelisihi semua millah. Milal jamak dari millah, agama, ajaran. Tukhalifu jami'al milalil kufriyah, bahwasanya ajaran tauhid itu menyelisihi semua ajaran agama kufur. Minal yahud, dari orang-orang Yahud, wan nasara, wal wathaniyin. Ma ma'na al wathaniyin? Ya, abidus sonam, abidul wathan, penyembah berhala. Ya. Wad-dahriyin, ad-dahri. Apa ad-dahr? Ad-dahr itu golongan yang meyakini tidak adanya hari akhir, ya, tidak adanya hari kebangkitan. Ya, mereka meyakini sudah hidup kita di dunia ini cuma sampai mati saja. Setelah itu tidak ada. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, katanya. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Dahr itu waktu. Ya, firman Allah Ta'ala. Makanya mereka disebut dahriyin, orang yang meyakini sudah cuman semua ini cuma masalah waktu saja. Orang hidup sampai mati cuma masalah waktu. Tidak ada pembalasan, tidak ada hisab, tidak ada. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, itu orang bilang. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Itu dahriyin. Yang kelima, anna usatal muwahhidina la yukhalladuna finnar, bahwasanya usat, orang-orang yang bermaksiat, al muwahhidin, lalu akan tetapi mereka orang yang anna usatal muwahhidin, bahwasanya orang-orang bermaksiat dari kalangan orang yang bertauhid, la yukhalladuna finnar, mereka tidak kekal di dalam neraka. Sudah? Masih satu lagi boleh? Atau cukup? Coba buka satu lagi. Ini ya? Ini saja? Baca ya? Oke. Langsung, tidak pakai faedah-faedah lagi. Saya bacakan ya. Hah? Iya. Tidak. Pekan depan saya masuk yang baru dari Abu Sa'id Al-Khudri. Baik. Kemudian walahuma, hadis yang selanjutnya, walahuma maksudnya apa? Bukhari dan Muslim. Fi hadis Ibban, Ibban ibn Malik ibn Amr. Nabi SAW mengatakan, fa innallaha harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka, man qala, bagi orang mengatakan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang mengharapkan wajah Allah, keridhaan Allah dengan apa? Yang mengharapkan wajah Allah, ya, wajhun ya. Tadi saya bilang keridhaan, maksudnya wajhun. Wajah Allah dengan mengucapkan hal tersebut. Itban, siapa dia? Itban ibn Malik ibn Amr ibn Ajlan al-Ansari min Bani Salim bin Auf, dari Bani Salim bin Auf, sahabi yang masyhur, seorang sahabat yang masyhur, mata fi khilafati Muawiyah bin Sufyan, meninggal wafat di zaman Khalifah Muawiyah, ya, Bani Umayyah, ya, setelah kekhalifahan siapa ini? Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib kan diambil oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Baik, walahuma maksudnya apa? Rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Bukhari dan Muslim fi sahihaihima. Hadal hadis bikamalihi, hadis ini diriwayatkan dengan
konteks lengkapnya. Wa hadza tarfun minhu, dan apa yang disampaikan di dalam kitab ini hanya potongannya saja, torf, potongan. Haram 'alan nar maksudnya tahrim. Tahrim al-man'u. Tahrim itu maksudnya dihalangi. Yaitu mana'an naro antamassahu, yaitu Allah mencegah neraka untuk menyentuhnya. Ya, harrama 'alan nar maksudnya Allah mencegah atau melarang neraka untuk menyentuh orang ini. Ya betagi bidzalika wajh Allah ay mukhlisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya, wa mata ala dzalika, lalu mati di atas keyakinan itu, walam yaqulha nifaqan, ya, dan dia tidak mengucapkan kalimat itu nifaqan, ya, dalam kondisi hatinya munafik, tidak, bukan seperti itu, tapi ini dia mengucapkan itu ibtigha'an wajhillah, mengharapkan wajah Allah. Al-ma'na al-ijmalil hadis, makna global dari hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran, mengabarkan sebuah kabar, muakkadan, yang tegas, anna man talaffaza bi kalimati la ilaha illallah, bahwasanya siapa yang melafazkan kalimat la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi minal ikhlas, yang dia memaksudkan apa yang ditunjukkan oleh ucapan itu adalah keikhlasan, ya, wa nafyi syirki, lalu dia menafikan kesyirikan, kemudian amilan bidzalika, lalu dia mengamalkan hal tersebut zahiran wa batinan, secara lahir dan batin, wa mata ala tilkal hal, lalu mati di atas kondisi keyakinan tersebut, lam tamassahun naru yaumal qiyamah, neraka tidak akan menyentuhnya hari kiamat. Munasabatul hadits lil bab, kecocokan hadis dengan bab, anna fihi dalalatan wadihatan, bahwasanya dalam hadis ini ada dalalah, petunjuk, wadihah, yang jelas, ala fadli tauhid, tentang keutamaan tauhid, wa annahu yujibu liman mata alaihin najata minan nar, dan bahwasanya orang yang mati di atasnya itu akan mendapatkan keselamatan dari api neraka, wa takfiras sayyiat, dan dihapuskan kesalahan-kesalahan. Maistafaru minal hadis, ya, yang bisa diambil faedah dari hadis, yang pertama fadlu tauhid, keutamaan tauhid, wa annahu yunqidhu minan nar, dan bahwasanya dia menyelamatkan dari neraka, wa yukaffirul khotoya, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Yang kedua, annahu la yakfi fil iman, bahwasanya tidak cukup di dalam keimanan itu an-nutqu, mengucapkan saja, min ghairi i'tiqadil qalbi, tanpa ada keyakinan hati, tidak cukup. Kahalil munafiqin, sebagaimana kondisinya orang-orang munafik, hanya mengucapkan saja tapi hatinya kufur. Yang kedua, annahu la yakfi fil iman, bahwasanya, yang ketiga, annahu la yakfi fil iman, bahwasanya tidak cukup di dalam keimanan itu al-i'tiqad, meyakini saja, min ghairi nutqin, tanpa menyebutkan, tanpa melafazkan. Kahalil jahidin, seperti kondisinya orang-orang yang membangkang, jahid, ya, cukup di dalam hati saja, dia tidak mau ucapkan, dia tidak mau beramal, ya, dia tidak mau sholat, perempuannya tidak mau pakai jilbab dengan alasan apa? Asal hatinya baik, ya, cukup meyakini saja, ini wajib, sudah cukup. Islam, yakin Allah ada, esa, tauhid. Suruh sholat, tidak mau sholat, kenapa tidak? Sudah, yang penting dalam hati. Suruh syahadat, tidak mau syahadat, yang penting yakin dalam hati. Tidak cukup keimanannya yang demikian. Yang keempat, tahrimun nar, haramnya neraka ala ahli tauhidil kamil, atas orang yang bertauhid secara sempurna, al-kamil, bukan setengah-setengah, bukan yang mencampur adukan dengan kesyirikan, bukan, ya. Annal amala, bahwasanya yang kelima, bahwasanya amal la yanfa'u, tidak akan bermanfaat, illa idza kana, kecuali khalisan liwajhillah, ikhlas mengharapkan wajah Allah, wa shawaban ala sunnati Rasulillah, dan benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini, ya, amal tidak bermanfaat kecuali yang pertama dia bangun di atas tauhid. Tauhid itu masuk di situ keikhlasan, masuk di situ keimanan, masuk di situ mengharapkan wajah Allah.
masuk di situ, tidak riya, tidak sum'ah, masuk di situ semua. Itu yang pertama. Yang kedua, shawaban, benar. Maksudnya apa? Benar sesuai tuntunan dan tuntunan dan tuntutan. Nah, itu sama ya. Makanya kalau belajar jangan cuma akidah saja, belajar juga fikih. Kita belajar akidah sudah benar, tapi sekalinya beribadah salah, keliru. Selamat? Tidak selamat juga. Ya. Tidak selamat. Maka kita belajar akidah untuk membenarkan keyakinan kita. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita belajar fikih untuk membenarkan kaifiat ibadah kita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Karena dengan belajar fikih dapat tahu, oh ternyata begini tata cara ibadah yang benar. Karena percuma mau ikhlas bagaimanapun tapi kalau ibadahnya salah tidak diterima. Atau cuma belajar fikih saja terus tidak belajar akidah. Ya. Keyakinannya campur aduk, ibadahnya benar sesuai tuntutan secara lahiriah, tetap tidak juga bermanfaat. Baik. Yang keenam, anna man qala, siapa saja mengucapkan la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallah, lalu sementara itu dia berdoa, beribadah kepada selain Allah, lam tanfa'hu, tidak juga bermanfaat. Kahali ubbadil kubur, sebagaimana kondisinya para penyembah kuburan al-yauma, di hari ini. Yaquluna, mereka mengucapkan la ilaha illallah wa hum yad'una al-mauta, akan tetapi mereka berdoa meminta kepada orang yang sudah meninggal di dalam kubur. Wa yataqarrabuna ilaihim, lalu mereka bertaqarrub kepada Tuhan-Tuhan mereka tersebut. Batal keimanannya, batal keislamannya, waliyadzubillah. Tidak bermanfaat amalan mereka, tidak bermanfaat syahadat mereka, tidak bermanfaat la ilaha illallah yang mereka yakini, yang mereka ucapkan, tidak bermanfaat. Kenapa? Karena mereka masih melakukan kesyirikan. Terakhir, isbatul wajhi lillah, penetapan adanya wajah untuk Allah, ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Ya. Wajah ala ma yaliku, yang sesuai, bi jalalihi, dengan kemuliaannya, wa 'azamatihi, dan dengan kebesarannya. Ya. Kalau orang tanya Allah punya wajah, punya. Berarti antum menyamakan Allah dengan makhluk ini. Ya. Kita balik tanya saja, Allah itu mendengar atau tidak? Mendengar, berarti Allah, antum menyamakan Allah dengan makhluk, makhluk juga mendengar. Allah melihat, berarti antum menyamakan Allah dengan makhluk, makhluk juga melihat. Nah, nanti dia bilang, oh tidak, kalau Allah itu maha mendengar, makhluk tidak maha mendengar. Ya sama, berarti kita menetapkan satu sifat, satu nama dari nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala saja, begitu. Ya. Jadi kalau misalnya manusia punya wajah, maka Allah punya maha wajah. Gitu. Ya. Kalau masalahnya hanya di pada maha dan tidak maha, begitu. Sudah kita bilang saja Allah punya maha wajah. Ya. Kan mereka mengatakan, orang-orang yang menyerang ya ahlu sunnah, mereka mengatakan jangan menyamakan Allah dengan, kalau kita katakan Allah punya tangan, Allah punya jari, Allah punya mata, ya, Allah punya kaki, berarti antum menyamakan Allah itu sama dengan makhluk, dan menyamakan Allah sama dengan makhluk itu kufur. Ya, baru bagaimana Allah sendiri yang bilang Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah. Nanti mereka bilang kalau begitu jangan bilang begitu, kita takwil. Wajah itu maksudnya apa? Cinta kasihnya Allah. Tangan itu maksudnya apa? Kekuasaannya Allah. Allah beristiwa maksudnya menguasai istaula. Begitu saja supaya Allah aman dari bagaimana ini? Allah sendiri yang bilang dia istiwa, Allah sendiri yang bilang dia nuzul. Lalu bagaimana? Nah, jawabannya adalah kita tetapkan semua itu untuk Allah sebagaimana yang Allah sebutkan, tapi sesuai dengan apa yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekarang contoh di wajah saja, wajah. Sekarang kalau kita bilang antum punya wajah, punya, berarti antum sama dengan monyet. Kenapa? Monyet juga punya wajah. Anak tidak sama. Kenapa? Anak punya wajah beda dengan wajah monyet. Nah, sesama makhluk saja bisa beda. Antum punya kaki, ada, berarti antum sama dengan anjing. Kenapa begitu? Anjing malah ada kaki. Tidak, beda anak kaki, sudah, berarti begitu Allah juga beda. Sesama makhluk saja, ketika kita sebutkan wajah, beda wajah bebek, wajah ayam, wajah monyet, beda semua. Masa kita mau bilang Allah berarti sama dengan orang? Ini bagaimana ini? Iya kan?
Mereka ngotot, jangan bilang wajah Allah. Kenapa? Kalau bilang wajah Allah berarti sama dengan manusia punya wajah. Beda, bro. Bro. Justru antum punya pikiran yang sudah mencap seperti itu. Ketika orang bilang wajah Allah berarti antum punya pikiran muncul Allah punya wajah seperti manusia. Itu tidak bisa. Paham ini? Nah, seperti itu kira-kira. Sudah masuk di amin asma wa sifat ini. Oke, sudah lewat 10 menit ikhwah. Kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Jadi yang terlewat di catatan tadi baik dari segi bacaan atau segi faedah-faedah yang saya sampaikan, silakan diulang lagi rekamannya. Alhamdulillah kita Allah mudahkan ya dengan adanya internet, dengan adanya fasilitas YouTube, kita gunakan ini untuk menuntut ilmu ya. Kita gunakan untuk menuntut ilmu. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan sekarang antum ada di Gorontalo, antum ambil ilmu dari ustadz yang ada di luar Gorontalo. Antum ambil ilmu dari syekh yang ada di luar Indonesia. Ya, lewat fasilitas Google Meet, lewat Zoom, ya. Tatap muka melalui video call bisa, ya. Jadi kalau zaman dulu mau bertemu, mau berguru dengan seorang guru itu harus mulazamah. Mulazamah itu artinya melazimi, ya. Melazimi hidup dengan guru itu, tinggal sama-sama dengan dia, belajar dengan dia lazimi tiap hari. Kalau sekarang selain mulazamah kita bisa mulazumah. Nah, ada Zoom. Dan itu boleh. Ya, diperbolehkan. Justru kalau antum tidak gunakan fasilitas ini, ya Allah mau tanya nanti di akhirat, kenapa tidak belajar? Guru jauh ya Allah, itu ada Zoom. Ya, ada Zoom, ada internet, ada YouTube. Baik, ikhwah. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, ana mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup kajian kita di pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.